wa illa fala mukhlisa, gitu ya. Wa illa, dan apabila tidak, fala mukhlisa, maka tidak ada ketulusan atau tidak ada keluar dari jalan yang layak tadi itu. Amma tasma' qaula Yusuf, amma tasma', apakah kau tidak mendengar qaula Yusuf, akan ucapan Nabi Yusuf alaihissalam. Inna nafsa, sungguhnya nafsu, itulah ammaratun, sungguh selalu menyuruh, bisu, untuk berbuat jahat atau berbuat jelek. Illa, kecuali ma rahima rabbi, illa, kecuali ma rahima, apa-apa yang telah dirahmati siapa Rabbi, Tuhanku. Fa idza wadabta ala hadhil umur salasa, fa idza wadabta, maka apabila telah disiplin siapa kamu, ala hadhil umur salasah, pada masalah tiga ini, in qadat, maka akan patuh atau akan tunduk, laka, kepadamu, apa an-nafsul hamuh, apa an-nafsu, nafsu al-jamuhu, yang nakal, al-jamuh, yang nakal, biidznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Fahina idin, maka saat demikian, tubadiru, bersegeralah kamu, ila antamallakaha, untuk menguasainya, au taljimaha, atau mengendalikannya, wa ta'mana, dan akan menjadi aman siapa engkau, min syarriha, dari jahatnya atau dari tidak berdayanya kamu atas jahatnya nafsu. Jadi apa yang telah kita kaji, bahwa nafsu itu ya seperti binatang-binatang itu ya, nakal, liar, maka kuasai dia. Kalau enggak ya kita tetap kalah. Jangankan kita, Nabi Yusuf itu loh ya, Nabi yang dapat wahyu, digoda sama cewek cakep, itu hakikatnya juga secara manusiawi ya tergoda. Maka kata Nabi Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu, ya, sungguh aku tidak mampu menguasai diriku ini sendiri, ya. Inna nafsa la'ammaratun bisu, sungguh nafsu itu berbuat yang jelek. Jadi ketika Nabi Yusuf digoda sama Siti Julaiha, dilalahnya, beliau seorang pemuda tampan gagah, umur ya kurang lebih 20-an, lagi seger-segernya, ya antara pokoknya umur-umur gagah lah, 17-20. Ngelihat cewek cakep, nyosor, siapa yang gak tergoda, ya kan? Masya Allah. Laula ar-ra'a burhana rabbi, saat bersamaan, kalau tanpa Allah tunjukkan kekuasaannya, kholas, terjadi itu. Tapi ketika Julaiha sudah nggak berdaya karena juga dikuasai nafsu, tahu mendekati Nabi Yusuf yang sudah berupaya untuk dibuka pakaiannya sama Julaiha, langsung Allah menampakkan cahayanya. Saat itu Nabi Yusuf tertunduk, nggak berdaya melihat cahaya Allah, ya. Tapi nafsu ada, ya. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Baik nafsu terhadap ya Julaiha sendiri, juga terhadap Nabi Yusuf. Siapa sih yang nggak demen? Kalau nggak demen nggak normal. Ini seorang putri raja, ratu, ya. Apa yang terjadi? Nabi Yusuf lari, kan gitu. Ketika lari, dikejar sama Julaiha, tarik bajunya, ya kan, sobeklah dari belakang. Saat bersamaan Raja Kiptir buka pintu, lah apa iki? Waduh, kaget. Istrinya dalam posisi setengah, karena belum terjadi ya
dalam posisi tengah telanjang, Nabi Yusuf dalam posisi masih bajunya utuh, cuman sobek belakangnya. Nah, Zulaiha langsung mengambil alibi, anu Mas Yusuf, waduh, gitu kan. Nah, akhirnya geger ya kan, waduh, kok bisa ya? Kan orang-orang di sekitar raja tahu kalau Zulaiha itu ibunya, taunya kan gitu, punya anak ganteng, cakep, taunya ya itu. Ya tersebar kabar berita di sekitar bahwa masa sih emak demenin anak, istilahnya gitu, ya kan. Maka akhirnya apa? Zulaiha diomongi setiap saat oleh ibu-ibu menteri lah kayak kita, orang istilahnya orang-orang di sekitar istana, yang orang-orang kabinet kayak kitanya gitu, pada waduh kok begitu ya istri presiden, istilahnya gitu ya. Kata Zulaiha, loh nggak tahu sampean siapa Yusuf itu gitu kan, dia bukan anak saya, anak angkat. Kan boleh kan, memang kan begitu hierarkinya, anak angkat kita urus dari kecil sampai gede, eman-eman dikasih yang lain, mendingan tak kawin sekalian kan, istrinya begitu ya, boleh secara adat atau apalagi agama gitu kan. Maka dalam cerita akhirnya Zulaiha panaslah kupingnya ini mendengar hujatan, ghibah. Coba sekarang besok undang semua wanita-wanita, istri-istri menteri, semua kerabat menteri yang istri, undang semuanya. Saya undang, wah dalam undangan, wah Zulaiha ngundang kita nih gitu kan, wah pasti kita dijamu entah pesta apa, wallahu alam dah. Tapi berita ini sudah benar-benar menyebar gitu ya. Nah dilalanya Zulaiha dapat ilham dari Allah, suruh semuanya itu duduk berhadap-hadapan, ya kan, duduk berhadap-hadapan. Ketika berhadap-hadapan hanya dikasih jamuan, kalau kayak kita mangga, kasih mangga yang udah bagus, sudah tinggal siap dimakan, sama pisau yang setajam-tajamnya pisau. Ya, ayo silakan duduk, dan hari ini saya ingin mempersilakan pada ibu-ibu yang terhormat, ibu-ibu menteri lah gitu ya, ibu-ibu pembesar, untuk menikmati hidangan buah ini dulu sebelum yang lainnya. Tapi mohon maaf ya, nanti kalau motongnya bareng-bareng gitu ya, biar ada seninya. Oke, siap. Dalam keadaan hitungan 1, 2, 3, ibu-ibu mulai motong. Nabi Yusuf suruh keluar. Ya. Ketika Nabi Yusuf keluar, itu cahaya yang tampak, tapi cahaya yang benar-benar jelas kelihatan wajah Nabi Yusuf. Ya. Semua wanita terkesima. Subhana mahadza basara, ya, maha suci Allah, ini bukan manusia ini gitu ya. In hadza illa malakun karim, ini malaikat yang diutus oleh Allah datang ke istana kita. Ya, begitu kagum, begitu langsung cinta, langsung syahwat. Semua wanita yang ada berucap kata subhana mahadza basyara in hadza illa malakun karim, maha suci Allah, ini bukan manusia, ini malaikat. Kan malaikat kalau diturunkan ke dunia itu menyerupai laki-laki Pak ya, laki-laki tampan, gagah, sudah pasti berjenggot dan berkumis, sudah pasti itu ya. Namanya malaikat sih ya. Nah, Nabi Yusuf jalan tanpa disadari, kata Siti Zulaiha, wah Yusuf, jalan engkau dari ujung sampai ke sono terus balik lagi. Terus semua mata memandang wajahnya Nabi Yusuf. Tanpa sadar, kata si Zulaiha kan, ayo sambil potong dong gitu kan. Dia potong. Nah ini loh ya bentuk mahabbah ya. Sambil motong, apa yang terjadi? Yang dipotong bukan buah tapi tangannya sendiri. Ya kan? Udah itu Nabi Yusuf masuk. Udah masuk, jerit bareng-bareng, wah tanganku berdarah tuh gitu kan. Kata Zulaiha, Neng, Mbak, Bu, sampean baru ngelihat beberapa saat sudah gila. Dibalikin sama Zulaiha, sampean baru lihat beberapa saat Yusuf sudah gila. Saya ini loh ibu angkatnya. Baru Zulaiha ngomong, saya ini ibu angkat bukan ibu kandung. Mengangkat dia, mengambil dia dari lembah perbudakan. Sejak kecil aku lihat bagaimana tampannya anak ini.
terus berkembang ketika dewasa seperti ini. Jangankan saya, ibu-ibu itu loh, baru beberapa detik melihat udah nggak berdaya mempertahankan syahwat dan nafsu, tangan sendiri dipotongin, gitu kan. Akhirnya nangis, malu, bubar. Akhirnya Nabi Yusuf sadar kalau dirinya menjadi fitnah. Akhirnya kata Nabi Yusuf, Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya. Ya udah, ya Allah, biarkan saya di penjara aja untuk menjaga kehormatan emak angkat saya ketimbang emak yang di penjara, saya aja yang di penjara. Sudah, nggak ada yang salah, saya yang salah, gitu kan. Nah, ini artinya ada beberapa kisah ketika orang, beberapa hikmah ya, ketika kekuatan cinta di atas segalanya, mahabbah di atas segalanya, maka selayaknya kita ganti mahabbah ini kepada Gusti Allah, ya kan. Sholat khusyuk kita ke Gusti Allah, kalau sampai sholat khusyuk kita sebagaimana khusyuk dan sholat atau tak berdayanya para wanita sampai motong tangan nggak kerasa gara-gara cintanya sama Nabi Yusuf, itu luar biasa itu, ya. Itu namanya khulul, ya. Kalau dalam istilah siapa, Mbah Siti Jenar, wahdatul wujud atau manunggaling kaula Gusti. Nah, itu ya dahsyat. Bersatu kita dengan kekuatan Gusti Allah, udah nggak merasa dunia, ya seperti itu hakikatnya. Nah, iman Islam kalau udah kayak begitu dahsyat, ya. Tapi syaratnya harus ngilangin syahwat ini yang ammarotum bisu, wa ilkin nafisin, dan kalung emas yang indah, wa khairin, dan kebaikan, wa khairin kasirin, dan kebaikan yang banyak, wa rizkin karimin, dan rizki yang berlimpah, amin, wa fauzin kabirin, dan keuntungan yang besar atau kesuksesan bisa juga ya, fauzin kabirin, dan kesuksesan yang besar, wa gonamin, dan sebuah wa gonamin jasimin, dan jarahan yang besar, wa gonamin jasimin, dan jarahan yang besar, wa mulkin azimin, dan kerajaan yang mulia, wa mulkin azimin, dan kerajaan yang mulia, fakana, maka ada apa takwa itu khairat, berbagai macam itu khairatud dunia, merupakan kebaikan-kebaikan dunia, wal akhirati, dan akhirat. Jamaat yang telah terkumpul, jamaat yang telah terkumpul, faju'ilat, maka dijadikan, faju'ilat, maka dijadikan, tahta hadhil hislah, pada tempat ini, tahta hadhil hislati, pada tempat ini, al-wahidati, yang satu, allati hiya, yaitu at-taqwa, yaitu namanya takwa. Wa ta'ammal, maka renungkanlah olehmu, wa ta'ammal, maka renungkanlah olehmu, ma akan ayat fil Qur'an, yang ada di dalam Qur'an, min dzikriha, dari menyebut takwa, min dzikriha, dari menyebut ayat-ayat, bukan takwa ya. Fakam, maka berapa banyak, allaqo, yang telah mengkaitkan atau menghubungkan siapa Allah biha, dengan ayat, min khairin, dari kebaikan, wakam, dan berapa banyak, wa'ada, telah berjanji, alaiha, akan ayat, min ajrin, dari pahala, wasawabin, dan ganjaran. Wakam, dan berapa banyak, adhofa, yang telah tersandarkan, ilaiha, kepada ayat, min sa'adatin, dari berbagai macam kebaikan, min sa'adatin, dari kebaikan atau keuntungan, wa ana, dan bermula aku itu, aiddu laka, ini Imam Ghazali ya, Masya Allah, wa ana, dan bermula aku, Imam Ghazali, aiddu laka, akan menghitung untukmu, min jumlatiha, dari jumlah ayat, jumlah ayat yang
mengatakan takwa itu bisa menjadikan kau beruntung, bisa menjadikan kau orang yang kaya, bisa menjadikan kau orang yang selamat. Ini ada ayat-ayat yang dijumlahkan oleh Imamuna Ghazali. Berapa sih ayatnya? Tidak kurang isnata asyrata khaslah. Ada 12 ayat. 12 bagian. Awwaluha, yang pertama adanya ayat al-mudahhatu, yaitu yang memuji atau pujian. Wassana, dan sanjungan. Ayat-ayat yang bisa menyebabkan kita bahagia itu ada ayat dan sanjungan dari Gusti Allah. Qala ta'ala, qala Allah Ta'ala berfirman, siapa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Masya Allah. Ini pujian yang pertama dari Gusti Allah tentang ayat bagi orang yang sabar, ya. Wa in tasbiru, dan apabila sabar siapa kamu? Wa tattaqu, dan bertakwa siapa kamu? Fa inna dzalik, maka sesungguhnya as-sabar dan takwa min azmil umur, termasuk urusan yang sangat-sangat berharga. Urusan yang sangat-sangat mulia, ya. Azmil umur, di mana atau niscaya engkau mendapatkan hal-hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau niscaya Allah akan mengadakan yang jalan keluar, urusan yang sangat mudah. Azim umur. Jadi ya tasbiru wa tattaqu. Tasbirunya nahan, tidak maksiat, tidak korupsi, tidak maling, tidak sombong, gitu loh, ya. Saat kita punya, bukan saat kita nggak punya. Kalau saat nggak punya mah wajar. Saya mah naudzubillah sombong. Ya pantas kamu sombong, kamu miskin. Ya, walaupun ada orang miskin sombong ya banyak gitu, ya. Tapi saat kita punya duit, punya badan sehat, nah itu tasbirunya di situ, ya. Lalu membarengi diri setelah sabar dari maksiat dan dosa, kesombongan, takwa. Takwa itu apa, ya? Tetap sholatnya, tetap ibadahnya, ya. Tetap memberikan ibadah yang benar sama Gusti Allah. Fa inna dzalika min ajmil umur. Sungguh orang-orang yang udah benar seperti itu, Allah akan memberikan jalan keluar, ya, urusan-urusan yang agung, yang besar dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wasani al-hifdzu wal harasah. Wasani bermula yang kedua itu al-hifdzu, yaitu menjaga, wal harasatu, dan ya sama, terjaga juga, perlindungan, ya, penjagaan dan perlindungan, minal a'da, dari para musuh, minal a'da, dari musuh. Nah, orang yang bertakwa terhindar dari musuh-musuh Allah. Alladzina taqaw. Alladzina taqaw bermula orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum, dan bermula orang-orang hum, yang bermula alladzina itu muhsinun, orang-orang yang berbuat baik. Kelewat ya? Oh. Atasnya, ya. Qala ta'ala wa in tasbiru, ya. Qala ta'ala berfirman siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in tasbiru, dan bila sabar siapa kamu, wa tattaqu, dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. La yadurrukum, maka tidak akan membahayakan engkau apa kaiduhum, tipu daya mereka, syai'an, sedikit pun. Masya Allah, ya. Itulah al-hifdzu wal harasah. Jadi sabar, takwa. Lagi sabar setelah kita berupaya, takwa terus jaga sholat. Apapun dan bagaimanapun akan dijaga oleh Allah, ya. Ya, maka apalagi ada ayat doa yang kita baca, bismillahilladzi la yadurru, kan itu, ya. Ma'asmihi sya'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu doa.
Aku dengan menyebut nama Allah, dengan bersama kekuatan Allah, la yadurru, tidak akan bisa sedikit pun bikin kita bahaya. Syai'un fil ardi wala fis sama. Apa yang di bumi atau di langit nggak bakal bisa. Ya, kalau udah takwanya benar. Jadi mau cari selamat, mau cari ibadah yang tenang, ya jangan ninggalin sholat. Gitu aja udah. Kayak kemarin ya, alhamdulillah ada seorang ustadz. Alhamdulillah dia datang, dia minta zikiran lah. Udah kita kasih, ya coba dikirin, tapi pakai puasa ya, saya bilang. Siap ya, ya. Dikir puasa. Selesai. Masya Allah, kayak diuji gitu ya. Kayak uji nyali. Apa uji nyalinya? Dia lewat puncak, kesasar. Ya, kesasar, bingung. Udah malam, ngikutin map salah. Dibikin sesat gitu ya, bingung dia. Akhirnya karena nggak bingung nggak tahu, sampai pada akhirnya dia bawa sendiri mobil, dia bawa sendiri. Itu tahu dia jatuh ke dalam jurang. Bluk ya, Masya Allah ya. Malam-malam jatuh ke jurang. Ya untungnya nggak kebawa ke kali juga tuh orang ya. Masya Allah ya. Kalau mobil karuan lah. Itu pun mobil rusak tapi nggak parah. Dia dengan istrinya, dengan anaknya. Anaknya dulu yang teriak. Ayah, ayah, ayah gitu ya. Ternyata anaknya nggak apa-apa. Istrinya pun nggak apa-apa. Bahkan dia buka pintu, cuman lecet doang, jidatnya dikit karena berbenturan. Ya artinya inilah yang disebut dengan al-hifdu wal harosah. Allah jaga, Allah lindungi orang yang benar takwanya. Apalagi ketepatan, ya habis zikiran, habis ngaji gitu ya. Dari zikiran ngaji ini kan ada karomat demi karomat. Nanti Allah berikan keselamatan itu gitu loh. Bukan karena sakti orang, bukan saktinya. Itu bagian kecil dari kesaktian yang diberikan oleh Allah, tapi karena ada takwanya itu loh, ya. Ya tasbir wa tatak. Maka salah satunya ya puasa itu tasbir. Tapi jangan sekedar puasa, zikirnya ditambah. Makanya gitu ya. Akhirnya Allah jaga. Nah ketika Allah jaga, maka la yadurrukum syai'un. Nggak bisa. Insya Allah kita diberikan keselamatan. Adapun takdir dia jatuh, itu takdir. Ya, memang takdirnya dia kudu jatuh. Tapi alhamdulillah takdir lukanya dilindungi oleh Allah. Nah ini kan yang luar biasa ya. Ya karenanya kemana kita jalan, kemana kita bertuju, kalau waktunya sholat berhenti. Ya, karena ini merupakan merupakan asuransi keselamatan. Ya, lain soal kalau udah nggak bisa sholat misalnya, susah, ya udah. Hatta kalau nggak bisa sholat dalam posisi yang susah atau bagaimanapun, dalam hati kita niat, namanya sholat lihtiramil waktu, biar kita selamat terus. Ada waktu kosong, ya makanya kalau beberapa kajian yang lalu setan itu ganggu kita, pengennya cepet-cepet aja. Ketika kita pengen cepat-cepat, cepat ibadah, cepat sholat, cepat zikir, pengennya kalau baca, wow. Loh, kamu tuh sedang dialog dengan siapa? Kok dialog dengan Gusti Allah cepat-cepat banget gitu loh? Mau kemana? Kan gitu. Dan itu min ajalati syaitan, dari tipu daya setan yang pengen cepat-cepat. Akhirnya kita nggak khusyuk. Walaupun ada yang ngomong, kalau nggak cepat nanti nggak khusyuk. Bagaimana Anda cepat khusyuk? Anda nggak bisa merenung kok. Padahal setan itu menggoda orang dalam zikir, salah satunya cepat. Udah bismillah. Ada protek, ada asuransi dari Gusti Allah melalui sholat, zikir dan lain-lainnya. Banyak kasus yang bisa menyelamatkan kita. Ya, banyak kasus. Bukan sakti atau apanya. Tapi ada kekuatan ayat yang Allah jamin selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Di situ ya. Sampai kalimat la yadukum wasalis ya. At-ta'yid wan nusrah. Naam. Insyaallah as-salis. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.